Bab 363. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur. Matahari baru saja terbit, menutupi kampus dengan selimut kuning dan ungu. Aku menetap lagi di atas atap Hollow Tower yang datar dan terbuat dari kayu, menikmati pemandangan dan angin sejuk yang tidak bisa kudapatkan di kamarku. Sementara itu telah dibangun sebagai menara pengawas berabad-abad yang lalu dan telah disimpan sebagai tempat untuk bermeditasi. Bangunan yang lebih baru dan lebih mewah telah meninggalkan struktur ini tetapi ditinggalkan. Menghembuskan napas berat, aku menarik batu kunci dan membaliknya, memeriksa kubus hitam sederhana. Permukaannya polos dan matte, satu-satunya ciri fisiknya yang luar biasa adalah bobotnya. Siapa yang mengira bahwa benda sederhana ini mengandung wawasan yang mampu menulis ulang dunia, renungku. Bahkan mengetahui semua yang aku lakukan, aku masih merasa sulit untuk percaya bahwa sesuatu yang kecil dan nyata ini menyimpan rahasia yang pada akhirnya dapat memungkinkan seseorang untuk mendapatkan wawasan tentang takdir itu sendiri. Regis melompat keluar dari tubuhku dan mengendus relik itu. Setidaknya itu bisa memiliki beberapa rune bercahaya yang tidak menyenangkan atau sesuatu untuk memberitahu kamu betapa pentingnya itu. Membalikkan punggungnya ke aku, dia menyeberangi atap dan meletakkan cakarnya di atas tembok pembatas. Pokoknya, kamu bersenang-senang dengan itu. Tubuhnya menegang untuk melompat. Tunggu, kataku cepat. Kemana kamu pergi? Dia menjawab dengan punggung masih menghadap aku memiliki beberapa pelatihan sendiri yang harus aku lakukan. Latihan terpisah dari menyerap eter. Kenapa tiba-tiba? Tanyaku, bergerak untuk berdiri di sampingnya. Regis menegang tetapi menolak untuk melihatku. Karena, aku dibawa ke dunia ini untuk menjadi senjatamu, pelindungmu, tapi akhir-akhir ini rasanya aku tidak melakukan keduanya. Kita seharusnya menjadi partner, tapi kau terus menjadi lebih kuat dengan mempelajari dekrit baru tentang eter. Aku tidak ingin hanya melihat ketika jarak di antara kita semakin lebar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, aku bingung harus berkata apa kepada rekan aku. Aku berdiri diam, memperhatikan serigala hitam, ketika seekor burung bersayap empat duduk di tembok pembatas di dekatnya, mengepakkan paruhnya dan mengawasi kami dengan penuh harap. Aku menarik jatah makanan aku, kebiasaan yang aku pertahankan meskipun jarang perlu makan, dan mengeluarkan sepotong daging kering dan berbumbu, melemparkannya ke makhluk itu. Itu melompat ke atap batu dan meraih hadiahnya sebelum menembak, keempat sayapnya membawanya dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku tidak menyadari bahwa itu sangat mengganggumu, akhirnya aku mengumpulkan. Yah, kamu bisa berterima kasih kepada Sylvie atas dorongan yang menyebalkan ini untuk menjaga pantatmu tetap hidup, kata Regis. Aku tertawa kecil dan menyikut serigala bayangan. Baik, berhati-hatilah di luar sana. Dunia adalah tempat yang menakutkan bagi anak anjing kecil. Dia mengarahkan matanya yang cerah ke arahku dengan mengejek. Lucu. Kemudian, dalam sebuah manuver yang aku bahkan tidak yakin dia bisa melakukannya, Regis melompat dari sisi menara. Aku melihat saat dia jatuh ke tanah, api ungu membuntuti di belakangnya seperti bendera sebelum dia menjadi tidak berwujud dan sedikit tenggelam ke tanah. Begitu dia kuat lagi, Regis lari cepat ke utara, menuju keluar kampus menuju pegunungan. Dia, tentu saja, mengambil upaya ekstra untuk melewati kerumunan kecil siswa, menyebabkan paduan suara jeritan, sebelum dia menghilang dari pandangan di belakang gedung lain. Aku mengikuti kemajuannya untuk sementara waktu, masih bisa merasakannya bahkan ketika jarak di antara kami semakin jauh. Dia sepertinya menuju ke pegunungan. Aku bertanya-tanya sebentar apakah energi yang mengikat kami bersama akan memungkinkan dia untuk pergi sejauh itu, tetapi kami berdua akan merasakannya jika dia mulai mencapai jarak maksimum yang dia bisa dariku. Karena kami belum menguji aspek hubungan kami ini sejak zona jembatan yang aku lewati dengan keluarga Granbell, aku tidak benar-benar tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Aku yakin dia akan baik-baik saja, kataku pada diri sendiri, kembali ke alasan aku datang ke menara ini sejak awal. Kubus hitam itu duduk dengan berat di tanganku saat aku menatapnya. 1 menit berlalu, dan kemudian 1 menit lagi saat aku melihat batu kunci itu. Sambil menghela nafas, aku menyimpannya kembali ke dalam dimensi runeku. Aku harus menyelam langsung ke batu kunci, berlatih, menyerap eter, melakukan sesuatu untuk menjadi lebih kuat. Tapi pikiranku tidak di sana. Aku tidak bisa memaksakan diri setiap saat, terlebih lagi setelah baru saja kembali dari salah satu reruntuhan jin. Sebagai gantinya, aku mengeluarkan relik yang bisa melihat jauh, menelusuri sisi tajam sambil memikirkan orang-orang yang akan memotivasi aku untuk terus bergerak maju. Aku mengaktifkan relik dan diangkut ke seluruh dunia, memperbesar sampai aku menemukan diri aku di gua bawah tanah yang redup dari tempat perlindungan jin. Ellie berada setinggi pinggang di sungai, memercikkan air ke Jasmine, yang menggendong anak elf yang tidak kukenal sebagai tameng, tertawa. Sebuah simpul terbentuk di dada aku ketika aku kemudian melihat ibu aku, Helen, dan tanduk kembar lainnya duduk di sekitar api unggun yang menyala rendah di tepi sungai, menonton dengan senyum lelah. Di belakang mereka semua, Bu berjongkok dengan protektif di atas setumpuk ikan gemerlap. Aku menancapkan kukuku ke tanganku, menahan benjolan yang tumbuh di tenggorokanku saat aku memaksakan diri untuk tersenyum. Bagaimanapun, mereka semua baik-baik saja, dan mereka tertawa dan tersenyum. Itu sudah cukup.
Dengan napas gemetar dan senyum hampa, aku mengeluarkan relik itu dan menukarnya dengan batu kunci lagi. Kubus hitam seukuran telapak tangan itu jauh lebih padat daripada yang terakhir, tetapi sebaliknya hampir identik. Baiklah, mari kita lihat apa yang kau punya untukku. Melepaskan ether dari inti aku menyalurkannya ke lengan aku dan ke batu kunci. Kesadaranku sepertinya mengikutinya saat aku ditarik keluar dari tubuhku sendiri dan di dalam peninggalan jin. Pertama, aku bertemu dengan dinding awan ungu, seperti yang diharapkan. Dinding bergetar pada pendekatan aku, dan aku melewati dengan mudah. Aku berharap menemukan teka-teki lain, sesuatu untuk dimanipulasi atau dikerjakan seperti di batu kunci terakhir, tetapi malah. Kegelapan. Lengkap, kegelapan total. Kepanikan menguasaiku saat aku tiba-tiba tersentak kembali ke atap menara, mencengkeram kubus hitam, keringat membanjiri wajahku dan membuat telapak tanganku licin. Napasku terengah-engah, dan kemudian aku menyadari alasannya, bagian dalam batu kunci terasa persis seperti tempat di antara setelah tubuhku dihancurkan dan sebelum aku terbangun di reliktem. Seperti pikiran aku adalah satu-satunya hal yang ada di seluruh alam semesta. Melayang di bidang hitam tanpa pantulan, aku ingat. Tapi itu tidak sama. Aku masih di sini, kali ini. Tidak ada yang berubah. Mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, aku mencoba lagi. Kali ini ketidakhadiran apapun kecuali diriku sendiri tidak terlalu mengejutkan, tetapi bagian dalam batu kunci itu tidak kalah menakutkannya. Aku melayang-layang sebentar, tidak yakin apakah aku benar-benar bergerak atau hanya mencoba, tidak pernah menabrak dinding atau objek mental apapun, seperti lautan bentuk geometris yang harus kumanipulasi di dalam batu kunci Aroas Requiem. Itu terlupakan. Bahkan waktu tidak ada artinya di dalam batu kunci itu, dan aku tidak tahu berapa lama aku melayang. Pada titik tertentu, aku mulai khawatir aku mungkin ketinggalan kelas, tetapi ketika aku berhenti menyalurkan ether dan meninggalkan ruang hitam, hanya beberapa menit telah berlalu. Jadi aku mendorong diri aku kembali, dan terus mengembara di kedalaman yang kosong. Rasanya seperti berenang jauh di dalam lautan, di mana cahaya tidak mencapainya. Atas, bawah, kiri, kanan, arah kehilangan arti, meskipun aku terus merasakan sensasi gerakan. Aku mencoba mendorong dengan ether ke arah acak, atau di sekitar aku, tetapi tidak ada yang terjadi. Aku mencoba untuk mengilhami diri aku, atau apapun dari aku yang ada di ruang itu, dengan ether, tetapi sekali lagi, ini tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian aku membiarkan diri aku hanyut. Pikiranku mengembara sebentar, lalu berhenti, dan rasanya seperti tidur. Kegelapan tiba-tiba berdesir, distorsi visual di dalam kehampaan hitam-hitam, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Aku mengulurkan tangan dengan ether, mencoba berinteraksi dengan fenomena itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Pintu ke atap berderit terbuka, suara samar terdengar tepat di tepi kesadaranku, dan aku mundur dari batu kunci dengan kesal. Kilatan frustrasi ini dengan cepat melebur menjadi rasa ingin tahu ketika wajah yang familiar mengintip ke arahku dari ambang pintu. Valen, kataku kaku, menatap pemuda berdarah tinggi, yang berdiri di bingkai di ambang pintu yang gelap, satu tangan masih di pintu. Matanya terpaku pada batu kunci saat aku mengembalikannya ke rune penyimpanan ekstra dimensi. Apakah kamu tersesat? Mata Valen menyapu dengan gugup melintasi atap menara, tetapi dia tidak menjauh dari pintu atau bahkan membiarkannya menutup. Dia berdeham. Aku mencarimu, Profesor. Aku mengangkat alis pada anak itu, mengerutkan kening. Bagaimana kau bisa tahu aku ada di atas sini? Valen melihat sekilas kembali ke pintu tangga di belakangnya, mengambil napas dalam-dalam, dan melangkah menjauh dari pintu, membiarkannya menutup. Dia berdeham lagi sebelum berbicara. Aku kebetulan bertemu dengan Seth dalam perjalanan ke kelasmu. Kurasa dia juga mencarimu, dan dia bilang dia melihatmu datang ke sini beberapa kali, jadi kupikir, dia meringis, membiarkan pikiran itu menghilang. Apa yang kamu butuhkan? Aku bertanya dengan ketus, lalu teringat bahwa upacara penganugerahan telah berlangsung lebih awal hari ini. Apakah ini tentang penganugerahan? Pemuda jangkung itu bersandar ke pintu yang berat, membiarkan kepalanya bersandar di pintu itu dengan bunyi gedebuk. Matanya yang gelap menatap ke langit yang cerah. Tepat ketika aku akan mengulangi pertanyaan aku, dia berkata, aku menerima lambang. Emblem adalah rune tingkat tertinggi kedua untuk penyihir Alakrian. Dari apa yang aku pahami, menerima rune yang begitu kuat di usia muda mengubah hidup, bahkan untuk darah tinggi. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku mengerutkan alis. Apakah kamu yakin? Aku akan mengucapkan selamat kepada kamu, tetapi kamu tidak terlihat sangat senang tentang itu. Valen tertawa terbahak-bahak. Ayah sangat gembira, tentu saja. Darahku sepertinya berpikir aku semacam anak sihir sekarang. Aku menghela nafas tidak sabar sambil bersandar di tembok pembatas di seberangnya. Yah, aku yakin kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk membual, jadi keluarlah. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku hanya tidak punya orang lain untuk diajak bicara. Darahku, mereka tidak mengerti. Dan rekan-rekanku. Rekan, aku mengejek. Itu cara yang aneh untuk menyapa teman-temanmu. Valen menatapku dengan tajam, menerobos keraguan-raguannya yang canggung. Seorang Ramsayer tidak memiliki teman, menurut ayahku. Hanya pelayan, kenalan, rekan, dan sekutu.
Setelah jeda singkat, dia menambahkan, dan musuh, tentu saja. Aku mengangguk mengerti, memikirkan kembali Trodius Flamesword dan apa yang dia rela lakukan demi nama keluarganya. Aku tidak ingin menjadi anak sihir, sembur Valen, kepalanya tertunduk. Sejak aku masih bayi, aku dibesarkan sebagai seorang pejuang, sarjana, dan pemimpin, dengan harapan yang ditempatkan pada aku saat lahir bahwa aku akan menjadi High Lord of the Ramsayar Highblood. Tidak pernah, tidak sekalipun dalam hidup aku, memiliki siapapun bertanya kepada aku apa yang ingin aku lakukan atau menjadi. Dan menerima rune yang kuat seperti itu hanya akan melebih-lebihkan harapan itu, aku menegaskan. Dia mengangguk tanpa berkata-kata saat dia berbalik. Kalau begitu, biarkan aku bertanya, balasku. Apa yang ingin kamu lakukan? Valen mengempis, dan untuk pertama kalinya, dia tampak seperti anak kecil, bukan seseorang yang mencoba untuk berpura-pura menjadi seorang bangsawan. Aku tidak tahu, tapi aku berharap aku memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Itu saja yang aku maksud. Mungkin apa yang darah aku inginkan dari aku adalah persis apa yang ingin aku lakukan, dalam jangka panjang. Tapi itu tidak akan pernah merasa seperti itu kecuali aku diizinkan untuk memilih dalam masalah ini. Aku ingin menjelajahi dunia di luar batas sempit yang telah ditetapkan oleh guru dan darahku untukku. Tapi menerima lambang ini sepertinya hanya memperkuat nasibku, bukannya memberiku kekuatan atasnya. Dia memperhatikan aku dengan cermat untuk tanggapan, baik atau buruk. Mungkin dia mengharapkan aku untuk menegurnya, mengatakan kepadanya betapa beruntungnya dia, untuk mendorongnya melakukan apa yang diinginkan keluarganya, tetapi aku tetap diam. Tiba-tiba dia memberi aku senyum yang tak terduga, dan matanya terfokus ke suatu tempat yang jauh ke kejauhan. Kau tahu, pamanku sedang berperang di Dicaten, dan dia memberitahuku sesuatu yang aneh. Di sana, para remaja, kadang-kadang semuda 13 atau 14 tahun, sering pergi sendiri untuk menjadi petualang, bertarung melawan monster dan menjelajahi ruang bawah tanah. Aku terkejut dengan penyebutan Dicaten yang tiba-tiba, ingatan waktu aku sebagai petualang bertopeng, Not, muncul ke permukaan. Rasanya seperti kehidupan lain yang lalu, sekarang. Penyihir kurang umum di Dicaten, dan menjadi seorang petualang adalah hak bagi banyak dari mereka. Tapi itu tidak jauh berbeda dari cara Alakria memperlakukan Askria. Atau begitulah yang kudengar, aku menambahkan dengan cepat. Senyum Valen bertahan sejenak saat dia memikirkan hal ini, tapi perlahan menghilang dari wajahnya. Akhirnya dia mengangguk dan berkata, terima kasih, Profesor. Untuk mendengarkan, aku tidak akan mengambil waktu kamu lagi. Dengan membungkuk aku, dia berbalik untuk pergi. Kamu tahu, Valen, kataku di belakangnya, suaraku lembut, akan semakin sulit untuk melawan keinginan mereka seiring bertambahnya usia. Jika kamu benar-benar ingin menjalani hidupmu tanpa penyesalan, mungkin lebih baik untuk mengecewakan orang tuamu sekarang daripada nanti. Dia membeku, setengah berbalik untuk melihat ke belakang ke arahku, wajahnya tidak bisa dipahami. Akhirnya, dengan senyum penasaran, dia pergi, dan pintu tertutup di antara kami lagi. Tidak mau dan tidak mampu menghadapi banyak garis pemikiran yang saling bertentangan yang berkecamuk di otak aku menarik batu kunci lagi dan mengaktifkannya, sejenak merangkul ruang hampa yang dikandungnya. Tetapi alih-alih mengisolasi aku dari pikiran aku, itu malah menghilangkannya, meninggalkan aku dengan apa-apa kecuali pikiran aku sendiri yang bertentangan. Aku tahu bahwa sangat tidak adil untuk menyalahkan Valen atau teman-teman sekelasnya atas apapun yang terjadi di Dicaten. Mereka adalah korban perang seperti halnya teman dan keluarga aku di rumah, namun teman dan keluarga merekalah yang membunuh aku. Mereka adalah bawahan Agrona, pelayan dan peralatannya, masing-masing dari mereka adalah senjata potensial untuk melawanku. Atau lebih buruk, melawan ibu aku atau saudara perempuan aku. Tetapi, semakin banyak, aku telah mendeteksi keraguan-raguan di Alakrians untuk mengikuti tuan mereka, terutama di antara para siswa. Pada awalnya, aku berasumsi kurangnya rasa hormat Caira terhadap Fritra adalah sesuatu yang unik baginya, manifestasi dari keberadaannya sebagai Alakrian berdarah Fritra yang bersembunyi, tetapi waktu aku di akademi telah menunjukkan kepada aku bahwa ini tidak benar. Selain penghinaan tersembunyi Profesor Apelion terhadap perang, perasaan para siswa cukup jelas di wajah mereka setiap kali Elenoir disebutkan. Banyak Alakrian muda yang kuat telah kehilangan segalanya hari itu. Dan aku tidak berpikir mereka semua menyalahkan Asura untuk itu. Dengan desahan frustrasi, aku melangkah keluar dari batu kunci dan menyimpannya. Jelas bahwa aku tidak akan pergi kemanapun dengannya ketika aku begitu terganggu, atau ketika pikiran aku penuh dengan ketidakpastian. Dari Hollow Tower, aku berkelok-kelok di sekitar kampus sebentar sebelum menuju ke kelas aku. Aku relatif awal, tetapi pikiran aku menolak untuk tenang dan aku tidak bisa fokus pada apapun, jadi aku menaikkan gravitasi beberapa kali di ring latihan dan mulai melatih tubuh aku. Meskipun aku akan menikmati kesempatan untuk memanggil pedang ether, aku tidak ingin menjelaskannya kepada siapapun yang kebetulan berada di dalam kelas. Aku tidak berlatih lama. Suara pintu dibanting terbuka dan langkah kaki tergesa-gesa menuruni tangga menarikku keluar dari mengulangi salah satu dari banyak bentuk yang telah diajarkan Cordry kepadaku. Kamu di sini, teriak Maila, bergegas menuju ring. Dengan cepat melompat keluar dari platform pelatihan, aku menekan jari ke dahinya untuk menjaga lengannya yang terentang membungkus aku.
Maila mencicit terkejut saat dia memeluk udara kosong di antara kami. Kabar baik, tanyaku, menyilangkan tanganku dengan santai sambil bersandar ke dasar platform latihan yang ditinggikan. Gadis dari kota Maerin terpental saat dia berkata, ya. Ini sangat gila. Luar biasa. Aku baru saja ditambahkan ke semua kelas penjaga tingkat tinggi ini, dan tampaknya kemungkinannya sangat rendah sehingga Akademi Pusat tidak memilikinya. Catatan tentang hal itu terjadi sebelumnya, dan mereka menawarkan untuk membebaskan biaya kehadiran aku dan mengirimkan gaji besar ini kepada keluarga aku di Etril jika aku setuju untuk melakukan studi 1 lawan 1 dengan kepala departemen penjaga di sini, dan... Dia terdiam, memperhatikan ekspresi kebingungan yang tumbuh di wajahku. Aku punya lambang lain. Dia bersorak, suaranya naik 1 oktav dalam kegembiraannya, keluar sebagai cicit. 2 berturut-turut, dan pada 2 upacara pemberian hadiah pertamaku. Kemungkinannya, seperti, mendekati 0. Mereka berpikir untuk menarikku keluar dari kelas ini untuk fokus pada hal-hal sentri, tapi sutradara tampaknya benar-benar menginginkanku di Victoriat sekarang. Seringainya memudar, dan dia menatapku dengan perhatian yang jelas. Ada apa? Aku pikir kamu akan bangga dengan aku. Apakah aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya aku katakan, Profesor? Tiba-tiba dia melangkah mundur dan membungkuk begitu rendah hingga rambutnya menyentuh lantai. Aku minta maaf. Saat dia berbicara, pikiranku melompat darinya ke Valen, dan kemudian kembali ke kota Maerin, di mana Maila dan bocah Belmont, satu-satunya 2 anak yang berinteraksi dekat denganku, menerima aturan yang sangat kuat. Aku sudah menduga sebelumnya bahwa kehadiran aku ada hubungannya dengan itu, tetapi tidak ada alasan untuk memikirkan secara mendalam tentang proses penganugerahan. Aku tidak cukup tahu tentang bagaimana Alakrian mengalokasikan sihir untuk membuat tebakan, selain asumsi bahwa entah bagaimana Aether terlibat. Profesor. Perhatian aku kembali padanya, dan aku menyadari bahwa aku telah mengenakan kerutan yang dalam dan penuh perhatian. Aku membiarkan fitur aku rileks. Maaf, Maila, aku hanya berpikir, tapi ini semua perubahan besar untukmu. Bagaimana kabarmu? Ketika Maila menerima rune aslinya, itu dipenuhi dengan emosi yang bertentangan. Kakak perempuannya tanpa hiasan, dan kemungkinan akan menghabiskan sisa hidupnya di kota Maerin. 2 lambang semua kecuali Maila dijamin akan ditarik ke dalam kehidupan petualangan dan bahaya. Jika dia tidak menjadi leluhur, dia pasti akan direkrut ke dalam perang. Dan yang berikutnya tidak akan bertarung melawan tentara di Chatia, pikirku, menyadari apa arti rune tingkat lanjut bagi mereka. Aku takut, pada awalnya, Aku tidak ingin meninggalkan rumah, tapi sekarang aku sudah di sini untuk sementara waktu. Dia berbalik ke pintu, di mana suara beberapa set langkah kaki cepat dan beberapa suara mendekat. Aku tidak pernah merasa istimewa sebelumnya. Aku selalu berasumsi bahwa aku akan menghabiskan sisa hidup aku di kota Maerin, seperti Loreni. Wajahnya jatuh. Salahkah aku tidak merasa bersalah? Tidak, jawabku, meskipun aku tidak sepenuhnya yakin apakah aku mempercayai diriku sendiri. Selama kamu tidak meninggalkan keluargamu di dalam hatimu, maka kamu tidak meninggalkan mereka. Semua yang kamu lakukan sekarang adalah untuk mereka, selama itu adalah niatmu. Air mata yang tidak tumpah bersinar di mata Maila, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Aku, sangat senang Relictums membawamu ke kota Maerin, Profesor Gray. Aku melambai padanya ke tempat duduknya tanpa berkata-kata. Dia beringsut, lalu mendekat. Aku berpikir untuk menghentikannya lagi sebelum dia bisa memelukku, tetapi hanya menghela nafas, membalas pelukannya dengan 1 tangan sementara aku menepuk puncak kepalanya dengan canggung. Regis akan sangat mengolok-olokku jika dia ada di sini. Setelah beberapa detik, aku melangkah mundur dan berbalik untuk membersihkan tenggorokan aku ketika sisa kelas mulai berdatangan, energi dan kegembiraan mereka terlihat dari suara meluap yang mereka hasilkan. Para siswa meledak dengan penjelasan bersemangat tentang rune yang mereka terima selama upacara penganugerahan. Setiap anggota kelas telah menerima setidaknya lambang, ternyata, dengan beberapa lambang juga. Bahkan Deken berpaling dari bukunya cukup lama untuk membual tentang lambang barunya. Derap langkah kaki yang tajam di lorong luar mengalihkan perhatianku dari obrolan yang heboh tepat saat Profesor Irongrov, kepala Departemen Pertempuran Jarak Dekat, mendorong ke dalam pintu. Butuh beberapa saat bagi para siswa untuk menyadarinya, tetapi satu persatu mereka tiba-tiba terdiam, perhatian mereka tertuju pada pria yang lebih tua. Dia berhenti di pintu, lalu melangkah ke samping untuk mengizinkan 2 sosok yang dikenalnya masuk di depannya. Rambut khas Briar, oranye memudar menjadi pirang kuning cerah di ujungnya, membuatnya terlihat jelas dari seberang kampus, apalagi berdiri tepat di depanku, dan aku langsung bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan wanita muda bercangkang keras itu. Mata coklatnya bertemu dengan mataku dengan menantang saat dia menuruni anak tangga yang dangkal. Di belakang Briar ada wajah lain yang familiar, meski butuh waktu lebih lama bagiku untuk menempatkannya. Seorang gadis berambut gelap, tinggi dan mirip dengan Briar. Matanya menelusuri ruang kelas sebelum menatapku, dan kemudian aku ingat, Apene of Blood Mandrake. Dia adalah cucu dari Elder Cromley, dari Storm Cove Academy. Kami telah bertarung selama upacara penganugerahan di Maerin. Profesor Irongrov berhenti di tengah tangga dan membuka tangannya untuk mengelilingi kelas. Taktik peningkatan jarak dekat. Kelas bintang kita, pesaing Victoria dan juga juara upacara penganugerahan, harus kukatakan.
Ada beberapa teriakan dan tepuk tangan dari para siswa, yang ditanggapi oleh Irongrove dengan senyum yang baik. Saat kelas sepi, dia bertemu pandang denganku. Profesor Gray, maaf mengganggu, tapi aku berharap untuk percakapan singkat sebelum kelas kamu dimulai hari ini. Aku mengangguk dan menunjuk ke arah kantorku. Rafferty dan kedua wanita muda itu masuk ke kantor kecil itu, dan aku mengikutinya. Saat pintu tertutup di belakangku, ruang kelas kembali bergemuruh. Aku tidak akan membuatmu sibuk karena kamu sedang mempersiapkan Victoriat. Rafferty memulai, nadanya seperti bisnis. Sebenarnya, itu sebabnya aku di sini. Karena kamu tidak memiliki asisten kelas, direktur ingin memastikan kamu mendapat bantuan. Sedikit kelalaian yang tidak terlihat sebelumnya, sejujurnya, dia berdeham dan tatapannya jatuh ke tanah untuk sesaat. Dua wanita muda yang sangat cakap ini telah menawarkan untuk bergabung dengan kamu sebagai asisten profesor menjelang dan selama Victoriat. Beberapa pasang mata, dan tinju, untuk menjaga siswa tetap pada tugas, jika kamu mengerti. Aku menatap Briar, bibirku menyeringai masam. Bagaimanapun juga, sudah menemukan cara untuk sampai ke Victoriat, iya. Rafferty melirik di antara kami. Menurut pemahaman aku, kamu pernah berlatih bersama Briar of Blood Nadir sebelumnya. Dia murid yang sangat baik, aku jamin. Aku mengangkat tanganku. Hanya menggoda, Profesor. Dia dipersilakan menjadi asisten aku. Perhatianku beralih ke Alena. Aku lebih penasaran dengan yang ini. Apene mengangkat dagunya, dan mau tidak mau menyadari sedikit getaran yang menjalari dirinya. Terakhir kali kami bertemu, aku telah mengalahkan dia dan temannya, aku tidak bisa mengingat namanya, dalam duel 2 lawan 1. Kakek Apene meminta sponsor dari Denoir agar dia bersekolah di Central Academy, Rafferty memberitahuku. Keluarga Denoir cukup vokal dalam keinginan mereka agar dia diberi tempat dalam barisan kita, dan Cromley sendiri mengulurkan tangan kepadaku untuk memberikan rekomendasi bagi cucunya. Aku mendengar cerita duelmu di Etril. Berdasarkan itu saja, dua murid-murid yang bertarung dengan seorang ascender ulung hampir terhenti. Aku yakin kamu setuju bahwa dia akan menjadi asisten yang hebat. Alisku naik perlahan saat Rafferty berbicara, dan aku harus secara sadar menahan cemoohan yang terkejut saat menyebutkan pertengkaran kami. Wanita muda itu memiliki beberapa bakat, tetapi jika para Denoir terlibat, sepertinya dia akan diminta untuk memata-mataiku, seperti yang dilakukan Caera. Namun, mendorong kembali posting memiliki kelemahannya sendiri, dan tampaknya lebih banyak masalah daripada nilainya. Aku mengangguk mengiyakan. Keduanya baik-baik saja. Aku akan senang memiliki beberapa babysitter, sementara aku fokus pada hal-hal penting. Aku membalas seringai ketika Briar dan Apene menembakku dengan tatapan yang serasi. Sekarang, Profesor Irongrove, aku yakin kamu memiliki banyak hal untuk diperhatikan, karena aku tahu aku harus melakukannya. Kekosongan itu kosong dan tidak bergerak di sekitarku. Kegelapan tidak lagi beriak, dan aku tidak merasakan apapun, tidak ada kehadiran, tidak ada energi, di dalam batu kunci itu bersamaku. Denyut eter terputus-putus terpancar dari tubuhku saat aku melayang menembus kegelapan. Tidak ada tanggapan. Akhirnya, pikiran aku menyimpang jauh dari kekosongan dan kembali ke dunia nyata. Kelas merespons dengan baik kehadiran Briar dan Apene. Meskipun Briar baru berada di musim keduanya di akademi, dia lebih tua dari kebanyakan yang lain, dan telah mendapat manfaat dari les privat Darin Ordin, sementara Apene mendekati musim terakhirnya. Kedua wanita muda itu dengan penuh semangat melangkah ke dalam peran mereka, membantu aku melatih kelas pada serangkaian bentuk baru, cabang dari pelatihan Cordry yang aku pikir akan menantang mereka menuju ke Victoriat. Saat itulah, ketika aku membiarkan diri aku terganggu, aku melihatnya lagi, gerakan tirai dalam angin melalui ruang hitam pekat. Ketukan di pintu sekali lagi menginterupsiku, tapi aku mengabaikannya, memusatkan perhatian pada riak-riak yang mengganggu alam eterik di dalam batu kunci itu. Ketukan itu datang lagi, lebih keras dan lebih keras kali ini. Aku menarik diri dari batu kunci dan menyimpannya. Masuk, kataku kesal. Pintu kantor terbuka dan Kaiden Apelion menjulurkan kepalanya ke dalam. Aku tidak mengganggu pertemuan rahasia-rahasia atau semacamnya, kan? Apa yang bisa aku bantu? Tanyaku, datar, tidak ingin bertukar lelucon yang tidak berguna. Alih-alih terganggu oleh sikap aku, profesor lain tampaknya menganggapnya sebagai tantangan. Dia terlatih-tatih melewati pintu dan duduk di kursi di seberangku. Dengan harapan meyakinkanmu untuk tidak mengambil nyawaku karena mengganggu pertemuan rahasia yang tidak diragukan lagi kelas atas ini, apakah ada topeng? Aku merasa seperti akan ada topeng. Dan pelayan berpakaian minim. Lagi pula, di mana aku? Benar, katanya, bersandar di kursi dan berjuang untuk menyilangkan kakinya, suatu tindakan yang mengharuskannya untuk mengangkat satu sama lain secara fisik dengan tangannya. Langsung ke bisnis, kalau begitu. Aku pikir kamu mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa kamu hanya menarik sedikit perhatian pada diri kamu sendiri, Profesor Gray. Masih bersandar di kursiku, aku menahan tatapan mantap Kaiden. Matanya tajam dan waspada, tidak cocok dengan seringai masam yang dia kenakan. Bicaralah dengan jelas, Kaiden. Dia melirik ke sekeliling kantor, memeriksa sudut-sudut dengan main-main, pantomim mengejek mencari mata-mata. Kata-kata keberhasilan kelasmu selama upacara penganugerahan telah menyebar dengan cepat, dan jauh. Kamu tahu Sula of Blood Drusus, iya.
Ketua Asosiasi Ascenders Cargidan. Dia adalah temanku, dan tampaknya telah menerima surat dari setiap sudut Alakria bertanya-tanya tentang kamu, dari mana kamu berasal, dan lain-lain. Dia menunggu, memperhatikanku dengan rasa ingin tahu. Apakah ada alasan kamu mengatakan ini padaku? Aku bertanya. Kaiden mengangkat bahu acuh tak acuh. Seperti yang aku katakan saat pertama kali kami maksudkan, kamu tampak seperti pria yang lebih suka merahasiakan bisnisnya. Namun, sepertinya setengah dari para bangsawan dan keturunan dari Rosaire hingga Onaika sekarang tahu nama kamu. Itu sering dibisikkan di Vekor, khususnya, menurut Sul. Dan kenapa bisa begitu? Seringai Kaiden semakin tajam. Kamu juga harus tahu seperti aku bahwa setiap momen Victoriat, setiap penunjukan, setiap pertandingan, neraka, setiap jabat tangan atau kekurangannya, diawasi dengan cermat, karena peristiwa itu sendiri dapat mengubah wajah politik seluruh kekuasaan. Pergantian punggawa atau skite dapat menyebabkan darah naik dan turun, kesempatan sempurna bagi seorang ascender dari darah yang tidak diketahui untuk melakukan pendakian yang tiba-tiba dan penuh kekerasan melalui jajaran kekuasaan. Senyumnya hilang saat dia berbicara. Tapi aku di sini bukan untuk jawaban, atau bahkan untuk menyampaikan dugaan aku. Aku hanya ingin memberitahu kamu, sebagai teman yang memproklamirkan diri kamu, bahwa kamu sedang diawasi dengan ketat, dan dari berbagai sudut. Apakah kamu mencari tantangan untuk posisi punggawa Vekor atau tidak, kamu pasti telah menimbulkan angin puyuh rumor. Aku tidak bisa menahan tawa terkejut yang meledak dariku, menggambar senyum tidak pasti dari Kaiden. Apakah itu rumor? Kataku, praktis terengah-engah karena geli. Oh, sempurna, sempurna. Kaiden pasti menganggap tawaku menular, karena dia juga mulai tertawa. Jadi kamu tidak berniat menantang menjadi pengikut Dragot. Aku menggelengkan kepalaku dan menyeka air mata dari sudut mataku. Tidak, tidak sedikit pun. Ah, begitulah, taruhan yang aku rencanakan. Lagi pula, aku tidak akan menahanmu lebih lama, aku hanya berpikir. Tidak apa-apa, kataku, kejengkelanku menenangkan. Aku menghargai informasinya. Kaiden terlatih-tatih menuju pintu, bergerak perlahan. Saat dia meninggalkan kantor, aku berkata, Caira mengatakan bahwa kamu sedang berperang. Kita harus bertukar cerita, suatu hari nanti. Dia berhenti, matanya sedikit melebar. Tentu, mungkin undang aku ke pertemuan komplotan rahasia kamu berikutnya, dan aku akan menceritakan semuanya kepada kamu. Aku masih belum sepenuhnya yakin bahwa dia tidak melihat sesuatu pada malam aku dan Ciara mencuri kompas, tapi jika dia melihatnya, dia menyimpannya di dekat dadanya. Sepertinya dia tidak melihat apa-apa sama sekali, mengingat gelap dan hujan, dan dia tidak membawa kesempatan itu untuk bertemu lagi, atau bahkan bertanya bagaimana nasib Haedric. Aku masih mempertimbangkan kata-katanya ketika aku meninggalkan gedung untuk hari itu. Meskipun perhatian apapun tidak diinginkan pada saat ini, setidaknya kaum bangsawan telah menemukan alasan mereka sendiri untuk ketenaran aku, seperti yang aku harapkan. Dan jika Agrona atau Skitesnya telah mengetahui keberadaanku, mereka belum membuat hubungan antara dua identitasku. Jika mereka punya, aku yakin mereka sudah tiba dengan paksa. Pikiran tentang konflik dengan pasukan Agrona terputus saat aku melihat kepala yang familiar dengan rambut biru laut hanya beberapa lusin langkah di depanku. Aku bergerak lebih cepat untuk mengejar Caira, tapi melambat saat aku melihat dia sedang membaca surat saat dia berjalan, mengabaikan kerumunan di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia mengacak-acak rambutnya dan mulai merobek surat itu berkeping-keping. Lebih banyak perintah untuk memata-mataiku. Tanyaku, membuatnya melompat. Dia berbalik, meremas potongan-potongan surat yang robek ke dalam tinjunya. Pipinya dengan cepat berubah menjadi merah. Aku bercanda tapi, itu, bukan. Dia melirik ke sekeliling kami pada siswa yang lewat. Ya dan tidak, itu, undangan makan malam. Sekali lagi, aku sudah menolak, tapi orang tua angkatku bersikeras. Roda gigi di otakku berputar saat aku memikirkan kembali nasihat Kaiden tentang semua orang darah tinggi yang semakin ingin tahu tentangku. Dengan Victoriat menjulang, aku harus mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi setelah waktu aku sebagai profesor berakhir. Rasanya tepat untuk mulai menanam beberapa benih untuk masa depan. Aku mengulurkan tangan untuk diambil Caira, yang dia lakukan dengan pandangan curiga. Aku perlu bantuan memilih pakaianku jika aku harus berada di hadapan bangsawan terkenal dan kuat seperti High Lord dan Lady Denoir.